Sahabat Berita Desa, pemerintah Desa Sengkuang Kecamatan Tanjung Agung Palik menjadi sampel pemeriksaan oleh Irjen Kementerian Desa PDTT pada Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024. Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dari Jakarta yang juga didampingi Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Utara tersebut melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penggunaan dana Desa Sengkuang tahun 2023 sampai 2024. Pelaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan di kantor Desa Sengkuang tersebut turut dihadiri Sekcam, Jawiria SPD, pendamping desa dan PLD. Dari hasil pemeriksaan, tim pemeriksa dari Irjen Kemendes memberi apresiasi dan nilai 90 terhadap kinerja dan laporan penggunaan dana Desa Sengkuang yang telah sesuai aturan dari Kementerian Desa. Sementara atas keberhasilan ini Kepala Desa Sengkuang Sanimo Bratalaksana dan perangkat desa menyambut dengan syukur dan ucapan terima kasih. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Berita Desa, oke. Desa, jangan lupa subscribe. Kalau dari saya, pertama, ini kan di dulu kan ada bantuan pembelian bibit ayam, gitu kan, itu sama pepaya California. Saya kira ini di California, jauh banget ya Amerika. Ternyata katanya lagi musim kata Pak Kades. Tapi saya tanya, ini kok bibit ayam ini apa? Emang sini udah ada punya kelompok ada ayam? Belum. Terus gimana? Ya situasinya itu keluarga kan, berkakak. Oh gitu ya. Kalau yang saya tahu kalau misalnya bantuan itu harus ke kelompok, tapi Ibu, bukan ke perorangan. Jadi kalau ke perorangan besok kasih, besok iya habis itu dimasak sama dia kan itu ayam gitu. Ini nggak ada kelanjutannya. Kalau di kelompok kan ada kelanjutannya. Ternak sedikit lama-lama kalau banyak bisa telur kalau kita jual kan gitu. Di luar pasar mahal bisa dijual ada lebih murah. Itu Bapak Ibu fungsinya kelompok. Potensinya apa? Kan menjadi pendapatan daerah desa. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau belum ada, dibentuklah kelompok ayam. Kalau punya kelompok enak kita bikin proposal pengajuan, bahwa kita punya kelompok ayam nih, yang nggak ada kandangnya, kita ajukan proposal ke kabupaten, provinsi. Itu jadi apa? Jadi pendapatan desa. Selama ini hasilnya apa? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Yang inginkan pemerintah itu kedepannya desanya maju, pendapatan masyarakat ada dari situ. Itu yang kami diharapkan oleh pemerintah pusat. Jadi nggak sia-sia pemerintah bos ngasih yang uang, jadi ada hasilnya. Misalnya sini ternak ayam bikin kelompok maju semua, sini ternyata dari dana desa dengan ternak ayam berkembang. Si bisa jadi desa apa? Desa Sengkuang penghasil ayam, ya kan? Ya orang tahu. Itu kita harapkan. Kalau kasih warga ya habis, besok digoreng, besok minta lagi, nggak ada kelanjutan. Itu Bapak Ibu. Jadi terus dilihat potensi. Misalnya emang sini warganya banyak yang punya kandang ayam, bikin kelompok ternak ayam. Itu yang kami harapkan nanti. Ya misalnya upah apa semua harus ada standarnya. Kita harus mengacu standar yang ada. Kalau nggak pakai standar dan pemeriksa, maksudnya itu standarnya dari mana nih? Gitu. Ada standar yang harus kita
jadi acuan kita. Mungkin itu yang dari saya yang setelah saya dapatkan dari hasil pembicaraan dari Pak Kades itu. Pak Kades juga, iya benar juga ya, iya. Jadi nggak sia-sia ya. Dan desa digulir ke desa gitu, ada gunanya gitu. Nanti Pak Kades kalau udah ngajuin Pak Kades ada hasilnya. Itu loh, desa ini dulu saya yang bangkitkan terkait dengan peternak ayam kan gitu. Sekarang jadi maju nih desanya. Jadi orang nyari ayam di sini semua, telur ayam. Atau pepaya California semua ngambil di sini gitu. Itu deh saya. Ini dari segi keuangan Bapak Ibu. Tadi kami sudah memeriksa terkait dengan kondisi keuangan yang dimana cut off-nya itu dari 2023 sampai dengan 2024 mengenai dana desa. Adapun hasil yang sudah kami periksa, pertama kita kasih ujian dulu ya, bahwasannya keuangan di dana desa yang ada terkait dengan dokumentasi yaitu SPJ, bahwa SPJ dari desa Sengkuang ini adalah termasuk yang cukup bagus Bapak Ibu, gitu ya. Ya walaupun mungkin desa kita masih desa berkembang ya Bapak Ibu, yang benar ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk mengikuti bagaimana desa-desa yang lain seperti desa maju ataupun desa mandiri seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita catat Bapak Ibu terkait dengan kondisi keuangan di dana desa kita 2023 sampai 2024 ini di desa Sengkuang adalah ini masih terkait dengan SPJ. Jadi walaupun SPJ-nya masih kita katakan bagus, tapi ada beberapa catatan seperti yang pertama adalah terkait dengan kelengkapan ya. Walaupun tadi saya lihat mayoritas sudah cukup bagus, tapi ada 1-2 misalkan terkait dengan kwitansi dari pekerjaan apapun itu masih melupakan misalkan otorisasi seperti tanda tangan. Untuk awal perencanaan Kades ini saya baru menemukan dari 5 desa yang kita kunjungi, desa Kemat ini saya baru menemukan format RPJMDes dan format RKPDes itu sesuai dengan format Permen Desa 21 tahun 2020. Mantap, Pak. Nanti terakhir. Baik. Tentunya kan manusia tidak banyak sempurna. Tapi yang nilai positif yang ingin saya sampaikan tadi yang pertama format RPJMDes sama KPDes itu sesuai dengan KPDes. Kemudian ini yang paling saya tertarik juga. Tadi saya mencoba menguji secara data saja sih, data des gitu ya, nggak ke lapangan. Karena saya di perencanaan, jadi ya data des saja. Jadi saat ini saya bandingkan antara peta potensi, kemudian RPJMDes dan RKPDes. Itu selaras dan sejalan enggak, dan persinergian. Ya alhamdulillah semua dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Tengah. Sekali lagi Pak, terus terang dengan hadirnya bapak-bapak dari Dirjen Kementerian Desa ini, terus terang saya cukup puas, artinya cukup tampak kekurangan kami, ya, termasuk kekurangan dari perangkat desa kami. Kalau saya terus terang Pak, bahasa-bahasa SIG dan lain sebagainya itu urusan perangkat desa, Pak. Kami kurang paham. Jadi, setelah diperiksa tadi, ya, perangkat desa mau dan tidak mau, suka dan tidak suka harus segera membenahi apa yang sudah dinyatakan kekeliruan tadi. Yang tidak lengkap segera lengkapi. Itu demi kebaikan kita bersama. Karena kesalahan perangkat desa juga larinya ke kades juga, Pak. Gitu. Perangkat desa yang keliru, kades juga jadi beban. Jadi kalau kades masuk sel belum tentu perangkat masuk sel, Pak. Ya, tapi alhamdulillah belum ada perangkat desa yang masuk penjara di Bengkulu Utara ini gara-gara kepala desa masuk penjara. Tapi kalau kepala desa sudah lumayan ada, ya. Lumayan ada. Insya Allah itu hal yang paling saya hindari. Ya sedapat mungkin itu
minta bukan hanya saya, 7 turun saya jangan ada masuk sel gara-gara tindak pidana korupsi. Kalau berlaku berkelahi atau carok itu tradisi Madura Pak. Tapi kalau yang itu jangan dulu. Nah, saya rasa itu Pak, lebih kurangnya saya mohon maaf atas nama perangkat desa juga. Saya selaku pimpinan di pemerintah desa ini, apabila sejak hadirnya dan sampai akan pulangnya terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan pasti Pak. Udah tadi dicek udah keliru banyak. Nah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebuah kecamatan Tanjung Agung paling secara umum bahasanya apa yang sudah dilakukan tadi kita ketahui bersama hasilnya, dan tentunya ini semua menjadi bahan evaluasi kita ke depannya supaya di dalam pelaksanaan dan pengelolaan pemerintahan desa ini sesuai apa yang sudah menjadi cita-cita kita bersama, artinya sesuai dengan amanah yang dituangkan di dalam peraturan menteri maupun diamankan di dalam undang-undang. Apa seorang belakang? Sini ya, sebelah sini kan? Pinggir ya? Dapat enggak lo masih? Mana ya? Siap ya, 1, 2, 3, tahan ya. Oke, salam desa. Siap, 1, 2, 3.